Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa lagi dalam renungan harian pada hari ini. Saya berharap bahwa saudara-saudara dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur oleh karena Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat menjalani kehidupan dengan kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan. Ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada hari ini akan didasarkan atas surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, akan saya bacakan demikian. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu ciri penting dalam kehidupan baru yang dimiliki oleh orang-orang Kristen adalah hidup di dalam kasih persaudaraan dengan siapapun. Dan kasih persaudaraan itu diwujudkan di dalam seluruh kehidupannya, baik pikirannya, baik perkataannya, maupun juga perbuatannya. Itu sebabnya setiap orang Kristen perlu mewaspadai berbagai hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kasih persaudaraan tersebut. Sesuai yang saya kasihi, maka Petrus pun menasihati jemaat agar membuang segala hal yang bertentangan dengan kasih persaudaraan, yang merusak relasi antar manusia. Di antaranya adalah kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Semua hal itu tidak mungkin dapat membangun atau mengokohkan relasi penuh kasih dengan sesama. Karena hal-hal itulah yang merusak dan menghancurkan relasi antar manusia. Umat juga didorong untuk selalu menginginkan makanan yang murni. Dikatakan dalam bacaan kita tadi, air susu yang murni dan rohani. Sesuai yang saya kasihi, sangat menarik karena kata rohani di sini sebenarnya merupakan terjemahan dari kata logikos dalam bahasa Yunaninya. Kata ini bisa berarti logis, masuk akal, bijak, berhikmat. Bisa juga diartikan spiritual, bisa juga diartikan kehendak Allah. Kita mungkin ingat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, Yesus disebut dengan kata logos yang artinya firman. Nah, sesuai yang saya kasihi, firman Allah atau kehendak Allah memang senantiasa mengajak umat untuk bertindak secara bijak dan masuk akal. Mari kita bandingkan dengan pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun. Salah satunya ia ditantang untuk menerjunkan diri dari bubungan bait Allah, untuk membuktikan apakah Allah sungguh mengasihi dan melindungi dia atau tidak. Nah, sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus menolak pencobaan atau tantangan itu. Kenapa?
Karena tindakan menerjunkan diri dari bait Allah, dari hubungan bait Allah, merupakan tindakan yang sangat tidak masuk akal dan tidak bijaksana. Dan sudah barang tentu itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menolaknya. Nah, saudara yang saya kasihi, dalam masa darurat COVID-19 ini, kita diminta untuk berada di dalam rumah, menjaga jarak, menjaga kesehatan, menghindari kerumunan massa. Itu bukan anjuran, bukan seruan yang lebay, sama sekali tidak. Seruan itu lahir dari pertimbangan-pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa dalam kerumunan massa, penularan penyakit apapun, terutama yang disebabkan oleh virus, sangatlah mudah terjadi. Oleh karena itu, menghadapi wabah virus ini, setiap orang dipanggil, diserukan, bahkan diperintahkan untuk tinggal di dalam rumah, untuk menjaga jarak, untuk menghindari kerumunan. Itu semua merupakan anjuran yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Nah, saudara yang saya kasihi, oleh karena itulah, sebagai orang yang memahami akan situasi dan kondisi yang darurat ini, baiklah kita mematuhi. Mengikuti anjuran itu berarti kita berlaku bijak, menggunakan akal sehat. Dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga menghendaki setiap kita bertanggung jawab atas tindakan-tindakan kita. Jadi jangan melawan. Jangan menganggap ini berlebihan dan sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan mengikuti anjuran itu, kita tidak hanya menjaga diri kita, tidak hanya menjaga keluarga kita, tetapi juga menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukankah itu wujud dari kasih persaudaraan, kasih kepada sesama, melindungi dan menjaga mereka, supaya jangan terkena wabah. Mungkin kita kuat, belum tentu orang lain kuat. Kita perlu peduli kepada mereka. Nah, saudara yang saya kasihi, namun pada saat yang sama, tidak berarti kemudian kita berdiam diri. Kita juga dipanggil untuk menyatakan solidaritas kita, khususnya kepada mereka yang sangat terpukul dengan situasi ekonomi yang sedemikian lesu ini. Kita dipanggil dalam situasi yang sulit ini untuk melakukan aksi-aksi kemanusiaan. Sekali lagi sebagai wujud dari kasih persaudaraan kita kepada sesama kita. Bukan membahayakan mereka, bukan membahayakan orang lain, tetapi justru menyatakan solidaritas kita. Tentu sesuai dengan kemampuan kita dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan bijaksana. Jangan sampai aksi kemanusiaan kita justru mengundang kerumunan massa dan kemudian menyebabkan terjadinya penularan. Aksi-aksi kemanusiaan yang kita lakukan penting bagi sesama kita, bagi mereka yang membutuhkan, dengan tetap menjaga supaya mereka juga tetap sehat. Dasar dari seruan ini, sebagaimana yang ditulis di dalam surat Petrus tadi, adalah karena kita terlebih dahulu telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang dinyatakan melalui penyertaan dalam kehidupan kita, perlindungannya, pemeliharaannya, dan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang menyebabkan kita memiliki kehidupan yang baru. Itulah kebaikan-kebaikan Tuhan
yang telah kita rasakan. Oleh karena itu, mari kita jalani kehidupan ini dengan bijaksana, dengan bertanggung jawab, sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya dengan demikian kita juga dapat menyatakan kasih persaudaraan yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Pada saat kami diminta untuk mengurung diri, menjaga jarak, menghindari kerumunan massa, tidak berarti kami kemudian abai kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan karena kami boleh diingatkan bahwa dalam situasi semacam itu, kami juga sebenarnya dipanggil untuk melakukan aksi-aksi solidaritas, terutama mereka yang terpukul oleh karena situasi ekonomi yang lesu. Maka ya Tuhan, berikanlah kepada kami hikmat-Mu, agar supaya pada satu sisi kami dapat menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami, menjaga agar kami tidak menularkan atau tidak tertular oleh siapapun, namun sekaligus juga kami tetap menyatakan kepedulian kami kepada sesama kami dengan cara-cara yang baik dan bijak. Supaya dengan demikian, dalam situasi apapun, kami dapat menyatakan kasih persaudaraan kepada sesama kami, kepada mereka yang sungguh sangat membutuhkan bantuan, dukungan, dan pertolongan. Terima kasih Bapa, pakailah gereja-Mu dimanapun mereka berada untuk juga menyatakan kasih persaudaraan ini kepada sesamanya, sehingga mereka yang berkekurangan, mereka yang menderita dan terpukul oleh karena wabah global ini, mereka dapat merasakan uluran tangan Tuhan, kasih Tuhan, dan kebaikan Tuhan yang dinyatakan melalui gereja Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.